Selamat siang, perkenalkan nama saya Evelyn Emily. Saya merupakan juru bicara sekaligus akuntan dari Kopi Kenangan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Saya berharap di tahun ini kita semua diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan selalu. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan profil perusahaan saya terlebih dahulu. Pastinya nama Kopi Kenangan sudah tidak asing didengar, bukan? Kopi Kenangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minuman kopi yang turut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan merupakan non-franchise Grab and Go Coffee yang dikeluarkan oleh PT Bumi Berkah Boga. Tujuan saya berdiri di sini adalah untuk mengajak Bapak, selaku manajer dari PT Mandiri Kapital Indonesia, untuk bergabung dalam perluasan bisnis kami, di mana harapan kami, PT Mandiri Kapital Indonesia dapat menjadi investor pada perusahaan kami. Kopi Kenangan didirikan oleh Cynthia Cerunisa, James Prananto, dan Edward Titanata pada tahun 2017. Kedai pertama kami berada di daerah Kuningan, di mana pada hari pertama pembukaan Kopi Kenangan, kami hanya berhasil menjual 700 gelas kopi saja. 2 tahun kemudian, kami telah berhasil membuka lebih dari 230 gerai di seluruh Indonesia. Kopi Kenangan sendiri berencana memperluas bisnis hingga ke luar negeri, dengan memperkenalkan cita rasa khas kopi Indonesia. Nama kami semakin kuat dan dikenal seiring dengan perkembangan bisnis yang kami jalani, khususnya semenjak kami mendapatkan suntikan dana dari beberapa model Ventura, seperti Sequoia India, Alpha JWC Ventures, Arrive, dan Serena Ventures. Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia bahkan dunia, terlebih lagi di tahun 2020. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung menurun, memberikan dampak amat besar bagi sektor ekonomi di Indonesia. Dampak pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM berpengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Dampak kedua yang juga sangat terlihat sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemi membuat banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi. Namun, berbeda dengan tahun 2020, di tahun 2021 ini ekonomi perlahan-lahan mulai bangkit. Hal ini didorong dari suksesnya usaha pemerintah untuk menggencarkan dan mendukung program vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan yang oleh masyarakat direspons cukup baik. Berikut saya berikan data situasi vaksinasi COVID-19 per tanggal 5 Januari 2022. Kita baru saja memasuki tahun 2022. Di mana seperti harapan kita semua, ekonomi akan bangkit seperti sedia kala. Konsumsi meningkat, usaha maju, pendapatan masyarakat stabil, dan sebagainya. Untuk itu, kami sudah melakukan beberapa riset terkait perkembangan daya beli masyarakat di beberapa provinsi di Indonesia dan di beberapa negara luar. Dan kami melihat adanya potensi daya beli masyarakat yang semakin bertumbuh. Maka dari itu, kami berencana untuk menarik PT Mandiri Kapital Indonesia sebagai calon investor untuk ikut serta dalam rencana pembukaan gerai baru, di mana target utama kami adalah membuka cabang di Bali, karena kami belum memiliki cabang di sana. Berikut saya berikan data mengenai rata-rata konsumsi per kapita sebulan Provinsi Bali menurut kabupaten atau kota di tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, kami juga berencana untuk memperluas bisnis dengan membuka gerai di luar negeri, yaitu Singapura. Mengapa di luar negeri? Kami melihat varian rasa yang ada dalam produk kami akan disambut hangat oleh para pecinta kopi di luar negeri. Salah satunya adalah Kopi Kenangan Mantan, yang memiliki varian rasa kopi susu gula aren. Varian tersebut tentunya akan menjadi fenomena baru bagi para pecinta kopi di luar negeri. Tujuan kami selain memperkenalkan Kopi Kenangan kepada masyarakat luar negeri, juga memperkenalkan budaya Indonesia lewat kopi, karena kami berkomitmen untuk hanya menggunakan biji kopi Indonesia. Sejauh ini, Kopi Kenangan telah menggunakan sekitar 6 hingga 8 biji kopi lokal Indonesia. Salah satu biji kopi yang saat ini kami gunakan berasal dari Bumi Banjarnegara, Jawa Tengah. Biji kopi ini dinobatkan sebagai biji kopi terbaik pada Festival Kopi Nusantara 2017. Biji kopi ini dipilih untuk menjadi komponen utama pada varian Light Coffee Series. Series ini dibuat dari 100% biji kopi Arabica, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh para pecinta kopi yang memiliki perut sensitif. Sehingga hal ini tentunya juga akan menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan penjualan kami, karena kami memiliki varian rasa yang aman untuk lambung. Berdasarkan data pada akhir tahun 2020, kami mencatat kenaikan transaksi selama tahun 2020 pada sejumlah kanal pembelian, terutama pada aplikasi kami. Dari bulan November 2019 hingga 2020, kami mencatat kenaikan jumlah pengguna baru sebesar hampir 500%. Begitu juga dengan transaksi melalui aplikasi kami, mengalami kenaikan hingga lebih dari 200%. Tidak kalah dari tahun 2020,
Di tahun 2021, Kopi Kenangan telah berhasil menambah 191 outlet baru. Jumlah gerai tersebut meningkat 41% dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, di tahun 2021 kami juga berhasil melebarkan sayap ke 9 kota baru, sehingga telah hadir di 45 kota di seluruh Indonesia. Pertanggal 31 Desember 2021, berdasarkan data FNI, kami berhasil menduduki posisi ketiga sebagai aplikasi F&B terbanyak diunduh di Indonesia. Saat ini, perusahaan kami menyandang status sebagai startup unicorn setelah meraih pendanaan seri C tahap pertama sebesar 1,3 triliun rupiah. Melalui pendanaan ini, valuasi perusahaan kami kini menembus 1 miliar dolar dan menjadikan perusahaan kami sebagai new retail F&B unicorn pertama di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, Kopi Kenangan telah berhasil mengumpulkan dana dari investor sebesar 240 juta dolar dengan rincian sebagai berikut. Jika perusahaan Bapak berkenan untuk berinvestasi pada perusahaan kami, feedback yang akan menanti juga tidak akan kalah menguntungkannya, di mana yang akan didapatkan adalah menerima 40% dari keuntungan penjualan kami. Selain itu, PT Mandiri Kapital Indonesia juga pastinya akan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Karena dengan adanya dukungan dari PT Mandiri Kapital Indonesia, perusahaan kami akan secepatnya melakukan perluasan bisnis dengan membuka gerai di Bali dan di luar negeri, di mana target utama kami adalah Singapura. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, total modal yang dibutuhkan untuk pembangunan 2 buah gerai di Singapura dan Bali sebesar 4,5 miliar rupiah, di mana kebutuhan tersebut sudah mencakup dana untuk sumber daya manusia yang bekerja dalam pembangunan gerai, sewa tempat, pembelian aset tetap, dan sebagainya. Namun, kami yakin bahwa perusahaan kami akan mengalami break-even point atau balik modal dalam 3 tahun saja. Berikut saya sertakan perhitungan mengenai unit yang harus dijual setiap tahunnya untuk mencapai break-even point. Rumus dari target operating income adalah selling price dikali quantity of unit sold, dikurang variable cost per unit dikali quantity of unit sold, dikurang fixed cost, di mana target operating income per tahun adalah 1,5 miliar rupiah. Selling price rata-rata kami sebesar Rp25.000 dan variable cost per unit rata-rata kami adalah Rp5.500. Sedangkan fixed cost kami adalah Rp50 juta. Maka didapatkan bahwa penjualan yang harus dilakukan per tahun sebesar 79.487 unit. Jika dikonversi menjadi penjualan harian, dibutuhkan penjualan sebanyak 218 unit, di mana masing-masing gerai harus menjual sebanyak 109 unit. Penjualan harian sejumlah tersebut sangat mungkin untuk didapatkan dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan antusias masyarakat terhadap produk kami. Jika sekiranya terdapat pertanyaan yang ingin Bapak ajukan, dan apabila PT Mandiri Kapital Indonesia ingin berinvestasi pada Kopi Kenangan, Bapak dapat menghubungi saya dengan mengirimkan email yang sudah tertera pada berkas yang sudah saya berikan. Saya sungguh berharap adanya kerjasama yang baik dengan PT Mandiri Kapital Indonesia. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.